Oke, fans WWE di Indonesia, siap-siap. Kita harus ngobrol serius soal The Rated R Superstar Edge, atau lebih tepatnya Adam Copeland. Berbulan-bulan ini internet ramai banget ngomongin Edge bakal balik ke WWE buat satu ride terakhir bareng John Cena nggak sih? Cena lagi farewell tour, Edge lagi break di AEW, dan otomatis fans pada mulai bikin fantasi booking sendiri. Tapi aku kasih tahu sekarang, itu nggak bakal terjadi kayaknya. Edge gak akan balik ke WWE. Oke, kedengarannya emang gak asik, tapi tahan dulu. Habis nonton video ini, kalian bakal ngerti kenapa cerita ini gak akan berakhir kayak kebanyakan fans harapin. Aku gak cuma akan lempar fakta, tapi juga nge-breakdown timeline, momen emosional, sampai politik di balik layar wrestling. Yuk kita bedah. Kita throwback dulu. Edge bikin shock dunia gulat waktu comeback di Royal Rumble tahun 2020 setelah hampir 10 tahun pensiun. Hebohnya waktu itu bikin merinding. Dari situ dia kasih kita feud-feud impian, Randy Orton, Roman Reigns, Seth Rollins, you name it. Lompat ke tahun 2023, kontrak Edge sama WWE habis. Dia keluar dengan caranya sendiri, jadi main event lawan Sheamus di SmackDown kota Toronto. Itu bukan pertandingan biasa, itu kayak salam akhirnya sama WWE Universe di kampung halamannya. Kayak ending film. Terus, dia muncul di AEW sebagai Adam Copeland. Langsung masuk storyline sama Christian Cage, tiap minggu tampil, promonya penuh passion. Dan kelihatan benar-benar fun lagi di ring. Tapi sekarang dia lagi break, katanya butuh waktu buat keluarga. Nah, dari situ fans mulai tanya-tanya, apa ini tanda dia bakal balik ke WWE buat clash terakhir lawan John Cena? Dan di sini kita harus injak rem, karena ada 3 alasan besar kenapa itu nggak mungkin. Yang pertama, kontrak Edge di AEW itu sampai tahun 2026. Oke, kita bahas bisnisnya dulu. Kontrak itu penting. Edge terikat sama AEW sampai tahun 2026, sementara farewell tournya John Cena kelar di akhir tahun 2025. Deadline yang keras banget tuh. Kecuali Tony Khan tiba-tiba mau pinjemin Edge ke WWE kayak transfer di dunia sepak bola, yang jujur aja mustahil. Yang bikin gak ada cara Edge bisa nongol di WWE pas timing farewellnya Cena. Timelinenya aja udah gak nyambung. Dan misalnya Edge bisa kabur dari kontraknya, apa WWE bakal ambil resiko buat satu match nostalgia doang? Ingat, Edge udah punya farewell moment di WWE, yang bawa kita ke alasan nomor 2. Yaitu Edge udah punya farewellnya sendiri di WWE. Jarang banget loh ada superstar WWE yang dapat perpisahan yang proper, dan Edge dia salah satu yang berhasil. Matchnya lawan Sheamus di kota Toronto itu bukan random. Itu momen full circle, di kampung halaman, lawannya sengit, hasil matchnya clean. Habis itu dia kasih promo yang penuh emosi. Dia berterima kasih ke fans, peluk keluarganya, terus pergi dengan kepala tegak. Bandingin sama legenda lain kayak Ric Flair yang pensiun tapi balik lagi, atau Shawn Michaels yang comeback buat match di Arab Saudi, kadang one more match malah bikin warisan jadi rusak. Edge ngerti itu. Dia sendiri pernah bilang gak mau jadi orang yang gak bisa nge-let go. Apalagi di era modern WWE. Edge udah bukan diposisikan jadi the guy. Dia emang pernah jadi headline WrestleMania lawan Roman Reigns, ya. Dia sempat jadi leader Judgment Day juga, tapi perannya selalu special attraction. Dan itu bukan hal jelek, itu realitanya. Jadi pas dia pamit habis lawan Sheamus, rasanya udah kayak closure, udah kayak mic drop. Masa iya dia mau undo itu semua cuma buat satu match lagi lawan John Cena? Kayaknya enggak deh, apalagi kalau kita lihat alasan yang terakhir. Edge udah tegas kalau ini run terakhirnya. Edge udah jelas banget bilang di interview, ini kontrak terakhirnya. Kontrak AEW ini fase karir sekarang itu yang terakhir. Kata dia sendiri, begitu pensiun ya udah selesai. Dia pengen balik ke rumah, jadi ayah, mungkin coba acting dan jalan-jalan sama anjingnya. Itu hidup yang dia mau habis kelar bergulat. Dan jujur aja, dia udah pantas banget dapat itu. Ingatkan perjalanannya, di tahun 2011 dia dipaksa pensiun gara-gara cedera leher. Mukjizat bisa comeback, terus kasih kita hampir 5 tahun ekstra momen luar biasa. Itu bonus, itu victory lap yang gak semua orang bisa dapetin. Jadi meskipun fans pengen banget lihat Edge lawan John Cena sekali lagi, 2 rival terbesar WWE clash di Grand Stage, kenyataannya bab itu udah ditutup dan dia gak akan ngebuka lagi.
Oke, aku emang ngerti hype-nya. Bayangin pertandingan terakhir John Cena lawan rival terbesarnya. Itu bikin bulu kuduk berdiri. Tapi inget, itu cuma fantasi booking. Masih jadi fantasi booking. Realitanya, lawan terakhir Cena mungkin orang yang mewakili era saat ini atau era masa depan WWE, bukan masa lalu. Bisa jadi Cody Rhodes lagi, bisa jadi LA Knight, bisa jadi nama yang gak kita sangka. Tapi nama Edge, cerita mereka itu udah ditutup. Dan menurutku ada sisi puitisnya juga. Edge dan Cena udah punya eranya sendiri. Mereka bawa WWE lewat masa transisi penting. Feud mereka naikin level keduanya. Kita nggak butuh encore karena greatest hits-nya udah ada. Jadi menurutku Edge gak bakal balik ke WWE. Gak di tahun 2025. Gak buat John Cena dan gak buat siapapun. Cerita dia di WWE udah ditutup dengan cara yang tepat, dan di AEW pun kemungkinan besar dia juga bakal nutup dengan caranya sendiri. Mungkin itu cara terbaik buat legasinya. Kita bisa ingat Edge sebagai ultimate opportunist, comeback king, sosok yang keluar dengan kepala tegak, bukan yang dipaksa keluar. Tapi sekarang aku mau dengar pendapat dari kalian. Apakah Edge masih mungkin bikin nge-shock dunia gulat dan berhasil balik buat satu match terakhir lawan John Cena? Atau kalian setuju sama aku kalau itu semua nggak akan terjadi? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were